lagi. Nah, saya Aininda Seliana selaku moderator di video pembelajaran prinsip bioteknologi mikroba ingin memperkenalkan anggota kelompok 1 yang ada di mata kuliah ini. Yang pertama saya sendiri Aininda Seliana, yang kedua ada rekan saya Febriani Tetisi Tanggang, selanjutnya ada Kairunisa, selanjutnya ada Waitrini Nami dan Mira Dahlia. Prinsip bioteknologi mikroba. Nah, prinsip bioteknologi mikroba ini ada 4. Yang pertama itu screening mikroba. Screening adalah proses untuk mendapatkan mikroorganisme yang potensial untuk aplikasi industri. Screening ini meliputi tahap isolasi dan seleksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Terus yang kedua itu prinsipnya ada teknologi bioproses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan mikroorganisme, baik dalam fase hidupnya maupun produk-produk enzimnya. Nah, prinsip yang ketiga itu ada enzim mikroba. Enzim mikroba digunakan dalam penerapan produksi makanan untuk penelitian biologi molekular. Nah, prinsip yang terakhir itu ada rekayasa genetik. Rekayasa genetik atau genetic engineering dalam arti paling luas adalah penerapan genetika untuk kepentingan manusia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk pada materi screening mikroba. Nah, screening mikroba ini meliputi tahapan isolasi dan seleksi. Pada tahapan isolasi adalah kegiatan pemisahan suatu kultur mikroorganisme yang terdapat di alam, sedangkan seleksi dilakukan dengan manipulasi kondisi lingkungan, yaitu pH, temperatur, aerob, anaerob, dan sebagainya, dan komposisi media tumbuhan sehingga diperoleh suatu mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan reaksi atau produk yang kita inginkan. Nah, tahapan-tahapan isolasi yaitu yang pertama yaitu pengambilan sampel dari alam. Yang kedua, pengenceran sampel dalam air steril. Yang ketiga, penyimpanan media agar pembiakan. Yang keempat, pencampuran agar pada sampel cawan Petri. Yang kelima, inkubasi, dan yang keenam, pemeriksaan hasil inkubasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi bioproses. Adapun teknologi bioproses yaitu teknologi yang berikatan dengan segala operasi dan proses yang memanfaatkan mikroorganisme baik dalam fase hidupnya maupun produk enzimnya. Nah, teknologi bioproses ini juga merupakan gabungan antara bioteknologi dan teknik kimia. Adapun contoh dari teknologi bioproses adalah fermentasi dan juga biokatalisis. Nah, yang pertama itu adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses terjadinya penguraian senyawa-senyawa organik untuk menghasilkan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru oleh mikroba. Lalu proses fermentasi ini mendayagunakan aktivitas suatu mikroba tertentu atau campuran beberapa spesies mikroba. Nah, mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi ini antara lain yaitu kamir, kapang, dan bakteri. Teknologi fermentasi merupakan salah satu upaya manusia dalam memanfaatkan bahan-bahan yang berharga relatif murah, bahkan kurang berharga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi dan berguna bagi kesejahteraan hidup manusia. Adapun jenis-jenis fermentasi ini yang pertama berdasarkan produk yang dihasilkan dibagi menjadi 2, yaitu homo fermentatif, di mana produk yang akhirnya itu hanya berupa asam laktat. Contohnya itu adalah proses fermentasi dari pembuatan yogurt. Lalu yang kedua ada heterofermentatif, di mana produk akhirnya ini berupa asam laktat dan etanol yang banyak. Contohnya itu pada proses fermentasi yaitu pembuatan tape.
Lalu ada juga berdasarkan penggunaan oksigen. Fermentasi dibagi menjadi dua, yaitu aerobik dan juga anaerobik. Adapun aerobik yaitu fermentasi yang memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi anaerobik tidak memerlukan oksigen. Lalu yang ketiga ada berdasarkan proses yang dihasilkan oleh mikroba. Ini fermentasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama fermentasi yang memproduksi sel mikroba. Lalu yang kedua ada fermentasi yang menghasilkan enzim dari mikroba. Dan yang terakhir fermentasi yang menghasilkan metabolit mikroba. Lalu selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi itu antara lain tingkat keasaman atau pH, lalu mikroba, ketiga suhu, yang keempat oksigen, dan yang terakhir adalah waktu. Oke, selanjutnya yang kedua ada biokatalisis. Nah, biokatalisis ini merupakan suatu reaksi kimiawi yang menggunakan katalisis biologis. Adapun metode ini tidak asing dalam proses sintesis kimia organik di ranah akademis maupun dalam tataran industri. Lalu metode tersebut banyak berperan dalam industri kimia dan farmasi, industri pangan dan pakan, serta dalam pengolahan limbah dan remediasi lingkungan. Nah, bila biokatalisis ini dianggap sangat memiliki berbagai komponen penting dan bagian yang tak terpisahkan dari industri life science. Nah, di perannya biokatalisis ini juga semakin penting dalam industri kimia modern. Adapun metodenya akan menjadi proses inti untuk memproduksi senyawa yang sulit atau tidak dapat dilakukan dengan teknik-teknik kimia konvensional seperti dalam sintesis senyawa-senyawa bersifat regio, enantio, dan stereoselektif. Lalu biokatalisis berupa enzim sel mikroba yang terikat dalam matriks atau bebas, serta tradisional telah digunakan untuk mengkonversi bahwa bahan baku yang berasal dari bahan organik atau bahan baku yang diterbarukan. Nah, pemanfaatan dari biokatalisis ini sangat meluas sehingga digunakan juga untuk mengolah material yang berasal dari bahan bakar fosil. Pemanfaatannya juga begitu beragam, dari biotransformasi senyawa kiral secara enzimatis untuk produksi obat sampai desulfurasasi bahan bakar diesel menggunakan mikroba. Dalam skala industri misalnya itu biokatalisis telah digunakan untuk produksi fruktosa, aspartame, penisilin semisintetik, dan obat kanker. Kemudian enzim mikroba. Teknologi enzim meliputi proses produksi, isolasi, dan pemurnian enzim. Enzim secara komersial umumnya didapat dari tanaman, hewan, dan mikroba. Kebanyakan enzim didapat dari mikroba, yaitu fungi dan bakteri. Selanjutnya yaitu rekayasa genetika. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah manipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau gen, atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Gen yang diselipkan dan organisme penerima berasal dari organisme apa saja. Pada proses rekayasa genetika, organisme yang sering digunakan adalah bakteri Escherichia coli. Nah, dalam prinsip-prinsip bioteknologi mikroba ada juga peranan bioteknologi mikroba dalam kesejahteraan manusia. Yang pertama, peran mikroba dalam produksi pangan, yaitu ada fermentasi mikroba. Contohnya ada yogurt, bir, wine, dan roti. Selanjutnya ada peranan mikroba pada antibodi, vaksin, dan insulin, membuat vaksin dan membuat insulin. Yang ketiga ada peran mikroba dalam mikrobiologi, yaitu ada enzim mikroba, transformasi bakteri, ada juga elektroforensi dan teknik cloning dan ekspresi. Nah, selanjutnya ada peran mikroba pada
proses diagnosis, yaitu ada mendeteksi mikroba, jejak mikroorganisme, penyebab penyakit, dan yang ketiga melacak penyakit menular. Nah, yang terakhir ada peranan mikroba pada proses pembuatan senjata biologis, yaitu membuat senjata biologis. Baiklah, selanjutnya kami akan masuk pada materi terakhir yang akan dijelaskan oleh saya mengenai dampak bioteknologi mikroba. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, kami akan membahas mengenai dampak positif, yaitu 1. Dapat mengatasi kekurangan pangan atau bahan makanan karena dapat diproduksi secara cepat dan efisien. Yang kedua, dengan ditemukannya protein sel tunggal, berarti dapat dihasilkan sumber pangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Yang ketiga, dengan adanya teknologi rekayasa genetika, dapat menghasilkan pangan yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir, jika manusia mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan, dapat dilakukan proses bayi tabung. Terakhir, mengenai dampak negatif. Yang pertama, dampak terhadap lingkungan, misalnya limbah pembuatan tempe dan tape. Apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan pencemaran. Yang kedua, teknik kultur jaringan dikhawatirkan mengurangi keanekaragaman hayati karena hanya jenis tanaman tertentu saja yang dikembangbiakan. Dan yang terakhir, penerapan teknik radiasi dikhawatirkan menimbulkan dampak radiasi bagi lingkungan. Terima kasih, akan saya serahkan kepada moderator. Nah, hanya itu saja video pembelajaran dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.